Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Catur Putri Rotua Silaban. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kampus IAKN Negeri Tarutung, Prodi PKAUD atau Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memaparkan sebagian ilmu yang sudah saya dapatkan dari dosen pengampu kami, itu adalah Pak Uranus Jamili, MPDK. Di sini saya akan memaparkan mengenai peran keluarga dan peran pendidikan keluarga untuk meningkatkan afeksi dan moral anak. Pertama saya akan memaparkan mengenai pengertian keluarga. Keluarga adalah suatu atau lebih individu yang tinggal bersama sehingga mempunyai ikatan emosional dan pengembangan dalam interrelasi sosial. Peran dan tugas sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adaptasi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari setiap keluarga. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Yang kedua, fungsi keluarga. Menurut Ferdinand 1986 mengidentifikasikan 5 fungsi dasar keluarga sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi afektif. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi reproduksi. Yang kelima, fungsi perawatan kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai keluarga. Nilai merupakan suatu sistem sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam suatu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu perkembangan moral, norma, dan peraturan. Norma adalah pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem dalam keluarga. Budaya adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditukarkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu adalah definisi fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afeksi merupakan pemenuhan dan kebutuhan psikososial. Keberhasilan melaksanakan fungsi afeksi tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Tiap anggota keluarga saling mempertahankan iklim yang positif. Hal tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi dan hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga yang berhasil melaksanakan fungsi afeksi, seluruh anggota dapat mengembangkan konsep diri positif. Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan fungsi afeksi adalah 1. Saling mencintai. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang keempat adalah ikatan dan identifikasi. Ikatan keluarga dimulai sejak pasangan sepakat memulai hidup baru. Ikatan anggota keluarga dikembangkan melalui proses identifikasi dan penyesuaian pada berbagai aspek kehidupan anggota keluarga. Yang ketiga adalah fungsi afeksi berhubungan dengan fungsi-fungsi internal. Maksudnya ialah keluarga, perlindungan dan dukungan psikososial bagi para anggotanya. Keluarga melakukan tugas-tugas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan sehat bagi anggotanya dengan memenuhi kebutuhannya sosial emosi anggotanya mulai dari tahun ke tahun awal kehidupan individu dan terus berlangsung sepanjang hidupnya. Citra individu dan perasaan memiliki dari individu tersebut diperoleh lewat interaksi sekelompok primer atau keluarga. Malahan, keluarga bertindak sebagai sumber utama dan dari cinta, persatuan, persetujuan, penghargaan, dan dukungan. 3. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan moral anak.
Satu Palipa dan Old Sats pada tahun 1987 dalam Hawaii 2001 membagi anak-anak dalam 5 tahap. Yang pertama, tahap pranatal, yaitu diawali dari masa konsepsi sampai masa lahir. Yang kedua, masa bayi dan tati, yaitu saat usia 18 bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi. Di usia 18 bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi. Di atas 18 bulan sampai 3 tahun merupakan masa tati. Saat tati inilah anak-anak menunjuk pada penguasaan bahasa dan motorik serta kemandirian. Yang ketiga, masa kanak-kanak pertama, yaitu rentang usia 3-6 tahun. Masa ini dikenal dengan masa prasekolah. Yang keempat, masa kanak-kanak kedua, yaitu usia 6-12 tahun. Dikenal pula sebagai masa sekolah anak, untuk anak telah mampu menerima pendidikan formal dan menyerap berbagai hal yang ada di lingkungannya. Masa remaja, yaitu masa rentang usia 12-18 tahun. Saat ini mencari identitas dirinya dan banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya serta berupa lepas dari lingkungan orang tua. Anak-anak sering bertanya tentang banyak hal, baik yang berhubungan dengan hal-hal yang faktual maupun fiktif. Pertanyaan-pertanyaan ini bagi anak-anak merupakan ekspresi dari rasa ingin tahu dan menyimak keraguannya, sehingga anak tersebut terdorong untuk menunjukkan pertanyaan hal tersebut merupakan kebutuhan psikis alamiah yang dimiliki. Dengan istilah cinta meneliti, penanaman moral pada diri seorang anak berawal dari lingkungan keluarga. Pengaruh keluarga dalam penempatan karakter anak sangatlah besar. Dalam sebuah keluarga, seorang anak diajarkan berbagai macam hal, diberi pendidikan mengenai budi pekerti serta budaya. Setiap orang tua memiliki anak tentunya ingin anaknya tumbuh dan berkembang menjadi manusia cerdas yang memiliki budi pekerti baik agar dapat menjaga nama baik keluarga. Anak bukanlah orang dewasa, ia memiliki sifat-sifat khas. Seorang anak memiliki melihat, mendengar, berperasaan dan berpikir dengan bentuk yang khas, namun tidak keluar logika dan perasaan yang sehat. Misalnya, anak-anak itu melihat, mendengar, dan perasaannya dan berperasaan yang sehat, berperasaan sebagaimana orang tua melihat, mendengar, berperasaan, dan berpikir. Karena itu, orang tua seharusnya mempergauli anak-anak berdasarkan pada anggapan bahwa dia adalah anak-anak. Sehingga dikatakan pemuda tidak akan menjadi pemuda yang sebenarnya selama masa anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang sebenarnya. Keluarga memberi pengaruh pada pembentukan budi luhur bagi seorang anak. Salah satu ciri anak yang berbudi luhur adalah suatu menunjukkan sikap sopan dan hormat pada orang tua. Budi luhur yang melekat pada setiap orang bukan datang dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan, terutama dalam keluarga, bukan merupakan keturunan. Dengan sekian penjelasan dan pemaparan mengenai fungsi keluarga dalam meningkatkan afeksi moral anak. Saya Catur Putri Rotu Silaban. Shalom dan salam sehat dan menyimak keraguannya, sehingga anak tersebut terdorong untuk menunjukkan pertanyaan hal tersebut merupakan kebutuhan psikis alamiah yang dimiliki. Dengan istilah cinta meneliti, penanaman moral pada diri seorang anak berawal dari lingkungan keluarga. Pengaruh keluarga dalam penempatan karakter anak sangatlah besar. Dalam sebuah keluarga, seorang anak diajarkan berbagai macam hal, diberi pendidikan mengenai budi pekerti serta budaya. Setiap orang tua memiliki anak tentunya ingin anaknya tumbuh dan berkembang menjadi manusia cerdas yang memiliki budi pekerti baik agar dapat menjaga nama baik keluarga. Anak bukanlah orang dewasa, ia memiliki sifat-sifat khas. Seorang anak memiliki melihat, mendengar, berperasaan dan berpikir dengan bentuk yang khas, namun tidak keluar logika dan perasaan yang sehat. Misalnya, anak-anak itu melihat, mendengar, dan perasaannya dan berperasaan yang sehat,
berperasaan sebagaimana orang tua melihat, mendengar, berperasaan, dan berpikir. Karena itu, orang tua seharusnya mempergauli anak-anak berdasarkan pada anggapan bahwa dia adalah anak-anak. Sehingga dikatakan pemuda tidak akan menjadi pemuda yang sebenarnya selama masa anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang sebenarnya. Keluarga memberi pengaruh pada pembentukan budi luhur bagi seorang anak. Salah satu ciri anak yang berbudi luhur adalah suatu menunjukkan sikap sopan dan hormat pada orang tua. Budi luhur yang melekat pada setiap orang bukan datang dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan. Terutama dalam keluarga, bukan merupakan keturunan. Dengan sekian penjelasan dan pemaparan mengenai fungsi keluarga dalam meningkatkan afeksi moral anak. Saya Catur Putri Rotu Silaban, Shalom dan salam sehat. Pertumbuhan dan perkembangan sehat bagi anggotanya dengan memenuhi kebutuhannya sosial emosi anggotanya mulai dari tahun ke tahun awal kehidupan individu dan terus berlangsung sepanjang hidupnya. Citra individu dan perasaan memiliki dari individu tersebut diperoleh lewat interaksi kelompok primer atau keluarga. Malahan, keluarga bertindak sebagai sumber utama dan dari cinta, persatuan, persetujuan, penghargaan, dan dukungan. 3. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan moral anak. Satu Palipa dan Old Sachs pada tahun 1987 dalam Hawaii 2001 membagi anak-anak dalam 5 tahap. Yang pertama, tahap pranatal, yaitu diawali dari masa konsepsi sampai masa lahir. Yang kedua, masa bayi dan tati, yaitu saat usia 18 bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi. Di usia 18 bulan pertama kehidupan merupakan masa bayi. Di atas 18 bulan sampai 3 tahun merupakan masa tati. Saat tati inilah anak-anak menunjuk pada penguasaan bahasa dan motorik serta kemandirian. Yang ketiga, masa kanak-kanak pertama, yaitu rentang usia 3-6 tahun. Masa ini dikenal dengan masa prasekolah. Yang keempat, masa kanak-kanak kedua, yaitu usia 6-12 tahun. Dikenal pula sebagai masa sekolah anak. Untuk anak telah mampu menerima pendidikan formal dan menyerap berbagai hal yang ada di lingkungannya. Masa remaja, yaitu masa rentang usia 12-18 tahun. Saat ini mencari identitas dirinya dan banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya serta berupa lepas dari lingkungan orang tua. Anak-anak sering bertanya tentang banyak hal, baik yang berhubungan dengan hal-hal nilai merupakan suatu sistem sikap dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam suatu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu perkembangan moral, norma, dan peraturan. Norma adalah pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem dalam keluarga. Budaya adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditukarkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu adalah definisi fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Fungsi afeksi merupakan pemenuhan dan kebutuhan fisik sosial. Keberhasilan melaksanakan fungsi afeksi tampak pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Tiap anggota keluarga saling mempertahankan iklim yang positif. Hal tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan melalui interaksi dan hubungan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga yang berhasil melaksanakan fungsi afeksi, seluruh anggota dapat mengembangkan konsep diri positif. Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga dalam melaksanakan fungsi afeksi adalah 1. Saling mencintai. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang keempat adalah ikatan dan identifikasi. Ikatan keluarga dimulai sejak pasangan sepakat memulai hidup baru. Ikatan anggota keluarga dikembangkan melalui proses identifikasi dan penyesuaian pada
berbagai aspek kehidupan anggota keluarga. Yang ketiga adalah fungsi afeksi berhubungan dengan fungsi-fungsi internal. Maksudnya ialah keluarga, perlindungan dan dukungan psikososial bagi para anggotanya. Keluarga melakukan tugas-tugas yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan sehat bagi